Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallah, amma ba'du. Ibadallah, hadirin jamaah Masjid Asy-Syifa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan keleluasaan keringanan langkah menuju tempat haflah mubarakah, tempat ibadah Baitullah, rumah Allah yang Allah muliakan. Maka semoga kita yang berada di tempat yang mulia sekaligus oleh Allah dimuliakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam, yakni habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tak terasa bulan Rajab telah meninggalkan kita. Sekarang kita berada di tanggal 3 bulan Sya'ban. Sya'ban dalam bahasa Arab terdiri dari huruf sin, kemudian ain, ba, alif, dan nun. Sya'ban dalam arti huruf sin mewakili kata syaraf yang bermakna kemuliaan, asy-syarif. Kemudian huruf ain adalah singkatan dari awi yang berarti tingkat tinggi. Kemudian huruf ba dari kata bir, yaitu kebaikan. Adapun huruf alif dari kata ulfah yang mengandung makna kasih sayang. Inilah segala predikat yang melekat di dalam bulan Sya'ban yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu kebaikan, al-birru, dan menurunkan berkahnya pada bulan ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih 4 sahabat Nabi, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Dan Allah mengutamakan untuk memilih Abu Bakar. Allah memilih 4 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjid Tursina. Dan Allah mengutamakan untuk memilih Masjidil Haram. Begitulah seterusnya hingga Allah memilih 4 bulan
yang Allah muliakan. Bulan Rajab, ya, kemudian Arba'atun Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Hingga Allah memilih 4 bulan yang ya, diberikan keutamaan kembali, yaitu Rajab, Sya'ban, Ramadan, dan Muharram. Dan Allah mengutamakan untuk memilih bulan Sya'ban. Kemudian Allah jadikan Sya'ban sebagai syahrun Nabi, bulannya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana posisi Rasulullah sebagai afdalul anbiya, maka bulan Sya'ban pun sebagai afdalus suhur. Ya, dijelaskan dalam sebuah hadis, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi. Rajab adalah bulan Tuhanku. Ramadan adalah bulan umatku. Sya'ban adalah bulan pemberangus dosa. Dan Ramadan adalah bulan pembakaran dosa, penyucian diri. Maka mengenai bulan Sya'ban ini, seorang ulama berkata bulan itu ada 3. Pertama, bulan Rajab telah lampau, Rajab telah pergi, tidak akan kembali. Kedua, bulan Ramadan, ia belum datang dan terus kita nantikan. Apakah esok kita masih mendapatkan Ramadan? Tidak ada yang tahu. Dan ketika bulan Sya'ban, dan ketiga adalah bulan Sya'ban yang ada sekarang ini, yang kita berada di dalamnya. Kemudian bulan Sya'ban sebagai perantara antara Rajab dan Ramadan, di tengah-tengah. Maka jagalah ketaatan selama berada di dalamnya. Ya, itu disebutkan dalam kitab Falyaghtanim at-ta'at fiha, penuhilah ya taat di dalamnya. Maka dalam konteks menjaga ketaatan selama bulan Sya'ban, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan hadis yang cukup terkenal. Diceritakan bahwa suatu ketika Nabi memberikan mau'izah, pelajaran kepada seorang lelaki yang ternyata adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Rasulullah SAW bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datangnya 5 yang lainnya. Iktanim khomsan qabla khomsin, yakni masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, kemudian masa kelonggaranmu sebelum waktu sumpahmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Maka demikianlah ya makna bulan Sya'ban bagi umat muslim, sebagai momentum peringatan diri menjaga ketaatan kepada ilahi. Begitu pentingnya hingga Rasulullah merumuskan dengan 5 hal praktis yang cukup jelas. Tentu kita sangat ya menginginkan bagaimana penerimaan amalan-amalan kita di bulan Sya'ban ini, sehingga ada yang berpendapat nanti di nisfu Sya'ban itu ada tutup buku ya, nisfu Sya'ban di tengah bulan Sya'ban. Jadi dinaikkan amalan-amalan kita. Nah, di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan perkataan amal soleh itu dinaikkan. Namun ya tentu kita penasaran bagaimana tafsir di dalam Al-Quran surat 35 ayat 10. Ya, sebagai mukadimah mari kita awali kajian kita
dengan Al-Quran surat 35 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'u. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka ketahuilah kemuliaan itu semuanya milik Allah. Kepadanya lah akan naik perkataan-perkataan yang baik, dan amal kebajikan Dia akan mengangkatnya. Adapun orang-orang yang merencanakan kejahatan, mereka akan mendapat azab yang sangat keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Sadaqallah. Pada ayat ini dalam tafsirnya Allah menerangkan bahwa barang siapa ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan kelak di akhirat, hendaklah ia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat adalah kepunyaan Allah. Maka pantas dalam ayat ini, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Siapa yang ingin kemuliaan, maka seluruhnya milik Allah. Maka taatilah perintah-perintah Allah. Maka tentu dia akan mendapat gelar muttaqin, ya. Maka ketika dia menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Itu sudah otomatis bagi orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah berarti takwa. Maka sesuai dengan firman Allah bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Berarti yang paling istiqomah melaksanakan perintah. Karena dialah yang menerima perkataan-perkataan yang baik seperti kalimat tauhid, zikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Begitu pula amal-amal yang baik yang disertai dengan keikhlasan. Tentu itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu amal, ya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak akan pernah berpahala. Bahkan akan mendapat azab karena dianggap mendustakan agama. Maka ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal-amal soleh dinaikkan.
Oleh karena tidak disebutkan batas waktu di sini, maka kita meyakini sebuah hadis yang terkenal, ya, masyhur, bahwa kenapa kata Nabi saum hari Senin? Karena itu adalah hari kelahiranku. Berarti saum wada teh itunya sunnah. Hari wada urang menang teh ya Jumaah wada urang mah. Kamis, Rebo, Selasa, niatkan saja itunya. Ketika saum wada, ya kan tadi aku saum hari Senin karena itu hari kelahiranku, dan aku saum Kamis karena ya hari Kamis itu diangkat amalan-amalanku, maka ketika diangkat amalanku, maka aku suka ketika aku sedang saum, kata Nabi. Nah, maka jadilah syariat saum sunnah Senin dan Kamis. Nah, sepuh kapunggurnya, ya, dugi ka sepuh panginten anu arayeuna upami anu terang kana ilmu-ilmu naon telah karuhun kapunggur, aya anu disebat saum wada teh da memang Kangjeng Nabi saum nyauman wedal anjeuna gitu. Oleh karena itu kita pun berlakukan untuk saum sunat Senin, Kamis. Sanes berarti nyauman wadana Rasul, sunnah we gitu. Sepertos ketika Kangjeng Nabi mengecup Hajar Aswad. Umar bin Khattab marek mengecup Hajar Aswad teh diomongan heula tah si Hajar Aswad nage. Di dinya teh ngan seukur batu hideung cenah. Da lamun teu ningali Rasul nyium di dinya mah kuring ge moal kan gitu ya. Tapi kunaon atuh ayeuna teh jamaah umroh meni para baut kitu nya da dugi ka SIM abdi ge rek nyium Hajar Aswad teh kacium-cium. Kacelengkeun deui gitu nya. Dari jalmi alit mah gitu. Sareng galaguan ngarek nepi ka Hajar Aswad deui kacelengkeun deui ngan sok emut kadinya gitu nya. Saya teringat kepada perkataan Umar bin Khattab, berarti cukup tika tebihan mengecup katanya bismillahi Allahu akbar, wah saya gitu ya tawaf kan gitu. Jadi apa yang diamalkan oleh Nabi, kan hadis ada tiganya. Hadis ada tiga unsur maksudnya. Hadis itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah af'al Nabi, pekerjaan Nabi. Pekerjaan Nabi itu disebut hadis. Sehingga hadis yang meriwayatkan pekerjaan Nabi, amal Nabi itu pasti dilihat oleh para sahabat. Sehingga redaksinya ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Wa'il bin Hujrin, seorang sahabat yang meriwayatkan af'al Nabi, ya, pekerjaan Nabi. Maka kata Wa'il bin Hujr, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika amalan Nabi dilihat oleh para sahabat. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua, aqwal Nabi, perkataan Nabi. Wah, ini banyak sahabat yang meriwayatkan dari perkataan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala itu perkataan, berkata Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat yang menyatakan Nabi bersabda.
Kemudian unsur yang ketiga adalah takrir, persetujuan. Takrir itu Rasul menyetujui. Rasul diam berarti jadi tidak diperintah dan tidak dilarang, tapi diam artinya setuju. Nah, sebagai contoh, ketika Rasulullah singgah di satu tempat dengan para sahabat, kemudian disuguhi daging biawak. Oleh karena Rasul tidak suka, tapi Rasul tidak mengharapkan para sahabat memakannya. Rasul diam. Itu artinya Rasul menyetujui, tapi Rasul tidak suka. Itu. Nah, itu 3 unsur yang dinamakan hadis. Af'al, aqwal, takrir. Kemudian amalan-amalan kita ya yang memang diperintahkan oleh Nabi, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan satu amalan. Kata Nabi ya, laisa alaihi amruna, laisa tidak ada. Alaihi dalam perintah itu amruna, perintahku kata Nabi. Fahuwa maka amalan itu raddun, tertolak. Berat sebetulnya ketika kita mengamalkan harus ada perintah dari Nabi. Setiasa. Saya bukan nama penting mah orang loba megawe, nya megawe itu tetek saha gitu. Harus ada perintah dari Allah dan perintah atau contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu amal, maka amal itu baik berupa perkataan maupun perbuatan, jadi yang dilakukan tanpa keikhlasan tidak akan berpahala, bahkan akan mendapat azab karena dianggap mendustakan agama. Ibadah sholat, zakat, dan amal-amal baik yang lain apabila dilakukan dengan yura'un, ingin dilihat, riya ya, yakni dikerjakan bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi mencari pujian atau ketenaran di masyarakat, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. La tuqbalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Termasuk orang-orang yang beramal ya, merencanakan suatu pekerjaan amalan, tetapi amalnya amal jahat, amalan sayyiat ya, apalagi merencanakan kejahatan terhadap orang-orang Islam, seperti merencanakan suatu hal yang akan menyebabkan mundurnya Islam atau kurang mendapat perhatian dari masyarakat dan lain-lain, akan mendapat siksa yang pedih di hari kiamat, dan rencana buruknya akan hancur, tidak mencapai sasarannya seperti yang dialami orang-orang kafir Mekah. Mereka dahulu merencanakan akan menangkap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu membunuh atau mengasingkannya di suatu tempat yang jauh dari tumpah darahnya, agar Islam menjadi lemah, bahkan agar Islam itu hilang, lenyap di permukaan bumi. Walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Itulah ya tafsir daripada Al-Quran surat Fatir surat 35 ayat ke-10 ini. Bahwa perkataan yang baik, amal yang baik itu dinaikkan, maksudnya adalah diterima, kemudian diberikannya pahala. Maka jangan pernah lelah ya untuk mengerjakan perintah, karena itu akan berfaedah pada diri kita, termasuk yang disebut tabungan akhirat gitu.
tabungan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba ibadur rahman, ya, seorang hamba yang memang benar-benar ya memiliki predikat sebagai hamba Allah yang Maha Pengasih. Ternyata itu tidak lepas daripada amalan-amalannya. Ya, amalannya seperti apa saja? Mari kita renungkan di dalam Al-Quran surat 25, surat Al-Furqan ayat 63, surat 25 ayatnya 63. Surat 25 ayat 63. Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih dan Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kataan yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ini kalau kita lihat di terjemahan cetakan Madinah, ya, karena ini Al-Quran cetakan Madinah, itu di dalam judulnya sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Kan tadi mangkana yuridul izzah, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, bukan hanya di bulan Sya'ban. Yang penting ya kita menginginkan kemuliaan, maka bagaimana sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan itu? Dalam ayat ini disebutkan sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan yang Maha Pengasih dijelaskan mulai dari ayat 60 ini dan ayat-ayat berikutnya. Sifat-sifat itu semua dapat ya disimpulkan menjadi 9 sifat yang bila dimiliki oleh seorang muslim, dia akan mendapat kemuliaan, keridhaan dunia dan akhirat, serta akan ditempatkan di posisi tinggi
dan mulia, yaitu Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sifat-sifat tersebut yang pertama adalah mereka apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Mereka jauh dari sifat angkuh, dari sifat kesombongan, langkahnya mantap, teratur, dan tidak dibuat-buat dengan maksud menarik perhatian orang atau untuk menunjukkan siapa dia. Tingali aing. Kan gitu ya? Itulah sifat dan sikap seorang mukmin bila ia berjalan. Maka di dalam Al-Quran surat 17:37 pun ya Allah melarang wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Tanya kaitan dan teh sedang Al-Quran surat 17:37 wala tamshi fil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Itu yang pertama. Kedua, apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa. Akan tetapi mereka menjawab dengan ucapan yang baik dan mengandung nasihat dan harapan semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Demikian pula dengan sikap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ia diserang dan dihina dengan kata-kata yang kasar, beliau tetap berlapang dada dan tetap menyantuni orang-orang yang tidak berakhlak itu. Eta kalau bahanuk itu teh meni hese-nya hayang boga sifat kemuliaan teh. Al-Hasan Al-Basri menjelaskan bahwa orang-orang yang mukmin senantiasa berlapang hati dan tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar. Bila kepada mereka diucapkan kata-kata yang kurang sopan, mereka tidak emosi dan tidak membalas dengan kata-kata yang tidak sopan pula. Mungkin ada orang yang menganggap bahwa sifat dan sikap seperti itu menunjukkan kelemahan dan tidak tahu harga diri. Karena wajar bila ada orang yang bertindak kurang sopan dibalas dengan tindakan kurang sopan pula. Akan tetapi bila direnungkan secara mendalam, pasti hal itu akan membawa pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan. Setiap mukmin harus mencegah perselisihan dan permusuhan yang berlarut-larut. Salah satu cara yang paling tepat dan ampuh untuk membasminya ialah dengan membalas tindakan yang tidak baik dengan tindakan yang baik. Sehingga orang yang melakukan tindakan yang tidak baik itu akan merasa malu dan sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang tidak wajar. Jadi inilah hanya sikap orang yang disebutkan sifat-sifat hamba Allah yang mendapat kemuliaan. Nah, ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Fussilat ya. Surat 41 ayat 34 35. Ini bisa dikaji. Kita buka surat 41 34 35. 41 34 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة
idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawa fa'billati wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Sadaqallahul azim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Sadaqallah. Inilah sifat-sifat yang dapat menjadikan seseorang mulia. Karena kan tadi kembali kepada ayat yang awal tadi, man kana yuridul izza falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu milik Allah. Ketika perintah Allah dalam ayat ini, wala tastawil hasanah walas sayyi'ah, idfa, lawan, tolak, billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia, ka'annahu waliyyun hamim, itu akan seperti teman yang setia, waliyyun hamim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diserang secara pribadi, ya, personal, maka beliau memaafkan, bahkan menolak kejahatan dengan kebaikan. Tapi kalau sudah menyerang agama, ini beda lagi. Sikap Rasul itu penistaan agama mah hampura atau bisa dihampura. Dihampura sote ketika menyerang secara personal diri Nabi. Karena memang akhlak mulia Rasul, ya, akhlaknya adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, inilah akhlak Nabi. Karena Nabi itu adalah Al-Quran berjalan, maka praktek Nabi itu ayat gitu, ayat itu. Maka sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Demikianlah sifat dan sikap orang-orang yang beriman dikala mereka berada di siang hari, di mana mereka selalu ingat dengan sesama hamba Allah. Jadi sikap Al-Quran ini, ya, membumikan Al-Quran teh nepi kadinya gitu. Rasulullah mah sikap yang sifat nate. Tentu ya, mudah-mudahan hasil daripada kita mengkaji, mentadaburi ayat-ayat ilahi mampu menjadikan diri kita berakhlak mulia, dan kemuliaan itu kita capai. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mari kita
Lanjutkan kembali. Sifat-sifat hamba Allah yang Allah muliakan. Ada 9 sifat, ya. Yang pertama, apabila mereka berjalan terlihat sikap dan sifat kesederhanaan. Kemudian yang kedua, apabila ada orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau tidak senonoh terhadap mereka, mereka tidak membalas dengan kata-kata yang serupa. Artinya tadi menolak kebaikan, menolak keburukan dengan kebaikan. Ayatnya jelas ya, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus akhlak Rasul, khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Allah menjelaskan pula sikap dan sifat mereka ketika berhubungan dengan Tuhan pencipta alam pada malam hari. Yaitu di dalam ayat 64-nya. Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat masih surat 25 ayat 64-nya. Kelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Shadaqallah. Ini sifat yang ketiga. Sifat mereka ketika berhubungan dengan Allah, Sang Maha Pencipta alam pada malam hari. Apabila malam telah sunyi sepi, bahkan manusia terlelap dibuai oleh tidur nyenyaknya, mereka bangun mengerjakan sholat tahajud dan berdiri menghadap Rabb yang Maha Esa. Mereka tinggalkan kesenangan dan kenyamanan tidur. Mereka resapkan dengan sepenuh jiwa dan sepenuh raga bagaimana nikmat dan tentramnya bermunajat dengan Allah. Mereka mengerjakan sholat malam, sholat tahajud seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan sholat di malam hari itu jiwa mereka menjadi bersih, tazkiyatun nafsi. Iman mereka bertambah, keyakinan menjadi mantap bahwa tiada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah. Rahmat dan kasih sayangnya maha luas, meliputi semua makhluknya. Di sanalah mereka memohon dan berdoa dengan penuh khusyuk dan tawadu agar diampuni dosa dan kesalahan mereka dan dilimpahkan rahmat dan keridoannya. Setelah melakukan sholat malam itu, barulah mereka tidur dengan perasaan bahagia, penuh tawakal dan takwa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang melakukan sholat 2 rakaat atau lebih sesudah sholat isya, berarti ia telah sholat sepanjang malam. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan surat 32:16. Mari kita buka surat 32:16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sadaqallah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya maksudnya adalah untuk habana cimak blak di kasur ngaringkung ya emangnya amalan-amalan Rasul teh gini kan, amalan-amalan orang yang mulia teh ya dirasakan berat ya untuk bangun malam teh meni oyongnya istiqomah teh ku capek lah seunggah gugah teh nya. Padahal eta teh ku Allah teh dililirkeun wae. Nya jam 2:30 tos. Tantenan ari abdi mah kitu nya aya nu ngagugahkeun wae eta hayam. Gaduh hayam ya barokokok. Padahal dengan apa? Kongkorongokna hayam teh itu cenah aya malaikatnya. Itu ketimbang gonggongan anjing itu malah setan. Ya. Pantas disebut sifat-sifat orang yang dimuliakan oleh Allah. Nya panginten saur naon paribasa ieu mah jika nu mahiwal batur kerengeuna sare ya hudang. Nya emang mahiwal dina palebahawa nafsu tunduh. Dia bangun malam sehingga di dalam Al-Qur'an surat 39 buka lagi ayat 9 39 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب
إنما يتذكر أولو الألباب. Sadaqallahul azim. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Masya Allah, sadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Apakah kamu, wahai orang-orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, sarua jalma-jalma nu apa jeung nu teu apal mah. Maksudnya mah dia mengetahui ilmunya, kemudian dia mempraktekkan, kemudian dia merasakan nikmatna bangun malam. Ya, bermunajat kepada Allah, ya Allah. Merenung. Ketika sahabat Ibnu Abbas diperintah oleh bapaknya, coba engkau nginep di rumah bibimu Maimunah, salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Ibnu Abbas, aku sholat isya berjamaah dengan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ketika beres, kemudian mereka pada pulang, tidak ada yang tertinggal kecuali aku. Kemudian aku ditanya oleh Rasulullah, "Jang, mereka mana?" Macamnya kemana, Jang? Abdi hoyong monok, cina di bibi, oh, ayo atuh nam. Cana ku Rasulullah. Ternyata Ibnu Abbas teh aya amanah ti ramana, cik tingali cina. Kumaha bagaimana tata cara salat malam Rasul? Meureun budak teh nya da ku sabab ngagugu kanu jadi kolotna, perhatoskeun. Sampai di tafsir teh diterangkan bagaimana ketika Rasulullah bercakap-cakap dengan istrinya sebentar, kemudian beliau tertidur. Sampai diterangkan ke Ibnu Abbas teh, dengkurnya Rasulullah saking kutibra berarti mendengkur. Kemudian setelah ya tengah malam beliau bangun. Ya, Ibnu Abbas yang menceritakan. Kemudian aku melihat beliau melihat ke arah langit. Kemudian beliau membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Itu teh sebelum sholat. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian beliau berdoa. Sebelum berdoa, beliau membaca ayat-ayat Allah, yaitu dalam surat Ali Imran 190 sampai 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kemudian sampai beres, kemudian beliau berdoa meminta cahaya kepada Allah. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min baini yadayya nuran wa min khalfi nuran wa min tahti nuran wa a'zim li yaumal qiyamah nuran. Dengan doa-doa tersebut. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan kembali kepada ayahnya, demikianlah kaifiat tata cara sholat malam Nabi yang dilihat oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Praktekeun intinya malam-malam baca Quran itu melihat ke arah langit, kemudian membaca Subhanallah Malikil Quddus 3 kali. Kemudian membaca surat Ali Imran. Sampai kan ayat terjemahnya baca we sam terjemahna gitu. Oh. Direnungkan gitu ayat 10 ayat itu direnungkan. Pokoknya mah
sulit sulit diungkapkan dengan kata-kata karena nikmat itu tidak bisa diceritakan. Kumaha rasana nikmat teh mau bisa kudu dirasakeun, mau bisa diomongkeun. Gitu, mau bisa. Itu harus dirasakan. Dan itu benar, ya. Jadi ketika tidur, ya tidur kembali, kemudian terbangun, sholat subuh, Allah teh nuna mina manah, nyeraos teh gitu tenang, semangat di orang teh. Nah tentu pasti aya efek ngantuk. Setelah sebelum zuhur biasanya eta teh namina teh Rasulullah mah qailullah. Ya. Tidur sebentar. Qailullah. Jadi tidur siang teh Rasulullah teh ada. Nah, pastinya ari anu sok tahajud mah panggeunan. Ari urang mah teh tahajud di jam 8 geus merolok we wae. Sebolot wae. Aduh, sebenarnya. Ayat qailullah namanya qailullah. Tidur sebentar di siang hari. Menjelang zuhur ternyata Rasulullah teh tidur teh jam 10:30, jam 11 lah. Kalau bisa sare wae kitu atuh riweuna gawe. Ya. Itulah praktek bagaimana ciri-ciri orang yang ibadur rahman, yang sifat-sifat kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi lah, terakhir ayatnya. Surat 51, 17 dan 18. Az-Zariyat surat 51 ayat 17 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ini ada redaksi memohon ampun nanti, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Surat Ali Imran. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Cara ya mohon ampun di waktu sahur, akhir-akhir malam sahur. Ashar teh sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Jadi sahur itu akhir-akhir malam. Karena ketika adzan subuh itu masuk waktu pagi subuh. Sebelum subuh akhir malam. Ayeuna tabuh opat langkung 26 menit gitu. Ya 25 menit. Nah, berarti jam 4 masih bisa disebut akhir malam. Bari 2 rakaat, bari 4 rakaat ditutup ku witir. Kemudian keempat, mereka selalu mengingat hari akhir dan hari perhitungan.
karena ada doa-doanya ya. Termasuk di sini ada di Quran surat 25 ada doa untuk memohon dari azab jahannam. Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ada doa itu, doa tahajud teh cenah aya eta dina Qur'anna. Ya, itu Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ada lagi tadi dalam surat 25 lanjutannya ya, mengingat akhirat. 25 sifat baik lainnya adalah orang-orang mukmin adalah mereka yang menafkahkan harta tidak boros dan tidak pula kikir, insyaallah ya. Ini kita bahas di lanjutan kedua. Bagaimana hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Bukan hanya di bulan Sya'ban. Alhamdulillah itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ini masih berlanjut. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis yang akan menghapus dosa kita di majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.